Halo, perkenalkan nama saya Islamic Paradigmatore. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara rinci proses pengembangan dari tugas terstruktur pada mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu sebuah aplikasi full stack berjudul Sistem Pendaftaran Kelas secara real time. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian utama sesuai dengan alur pengerjaan proyek. Pertama, fondasi dan persiapan awal. Kemudian, ada pengembangan back-end atau API, dan selanjutnya ada pembangunan front-end dan antarmuka pengguna. Kemudian, ada implementasi testing dan dokumentasi serta deployment. Terakhir, ada penyelesaian dan fitur bonus. Baik, mari kita mulai dari bagian yang pertama. Langkah yang pertama saya lakukan pada tahapan fondasi dan persiapan adalah memilih stack. Saya memutuskan untuk membangun aplikasi ini sebagai full stack monorepo menggunakan Next.js dan TypeScript. Alasan utamanya adalah efisiensi, di mana saya bisa mengelola kode front-end dan back-end API dalam satu proyek yang sama. Untuk database sendiri, saya memilih PostgreSQL karena lebih familiar dengan saya sendiri. Dan saya menggunakan Prisma Object Relational Mapping atau ORM untuk interaksi dengan database. Di sini, Prisma memberikan keuntungan type safety yang sangat membantu dalam mengurangi bug antara back-end dan database. Untuk manajemen kode sendiri, saya menggunakan sistem kontrol versi Git dan repositori kode di hosting di GitHub. Nah, sebagaimana yang kita lihat ini adalah repositori untuk proyek di GitHub. Sejak awal, saya menerapkan Git hygiene untuk alur kerja yang profesional. Saya tidak melakukan commit langsung ke branch main. Sebaliknya, untuk setiap fitur atau perbaikan besar seperti saat implementasi fitur dan menambahkan peran staff atau menyelesaikan dokumentasi, semua pekerjaan dilakukan di fitur branch yang terisolasi. Kemudian, setelah selesai, perubahan tersebut akan digabung ke dalam mains melalui PR atau pull request. Alur kerja ini saya buat untuk memastikan riwayat commit di main tetap bersih, stabil, dan setiap perubahan terdokumentasi dengan baik melalui PR. Kemudian setelah inisiasi proyek, saya fokus pada merancang skema database. Pada VS Code ini terlihat ERD atau Entity Relationship Diagram yang merepresentasikan dalam skema Prisma. Terdapat 3 model utama yang dapat dilihat di sini, yaitu ada user, class, dan registration. Kemudian sekarang kita akan melihat tampilan ERD dari hasil skema Prisma. Kita buat perintah npx prisma generate terlebih dahulu. Kemudian dari hasil ini kita lihat ERD-nya di folder Prisma di root project utama kita. Dapat dilihat di sini bahwa saya mengimplementasikan relasi many-to-many antara user dan class melalui tabel registration. Model juga sudah saya siapkan dengan enumerasi role yang berisi admin, staff, dan student untuk mendukung otorisasi berbasis peran di kemudian hari. Nah, berikut ini adalah tampilan struktur folder API saya. Setelah selesai menyiapkan fondasi, saya mulai membangun otak dari aplikasi ini, yaitu API di sisi backend menggunakan Next.js API route. Semua logika backend berada di dalam folder app/API. Sebelum masuk ke endpoint spesifik, penting untuk melihat folder library. Di sini saya menempatkan kode-kode pembantu yang digunakan di seluruh backend. Contohnya lib/db.ts yang menginisialisasi Prisma Client dengan pola singleton untuk efisiensi koneksi.
Ada juga live/email.ts yang berisi semua logika untuk mengirimkan email. Fitur pertama yang saya bangun di sini adalah autentikasi. Saya menggunakan JSON Web Token atau JWT. Saat pengguna login melalui endpoint ini, API akan memverifikasi kredensialnya. Password yang dikirim dari front-end akan dibandingkan dengan hash yang ada di dalam database Prisma dan digunakan menggunakan fungsi bcrypty.compare. Jika valid, API akan membuat sebuah token JWT yang berisi informasi seperti ID, email, dan peran penggunanya. Token inilah yang kemudian digunakan oleh front-end untuk mengakses rute-rute yang terproteksi. Selanjutnya adalah otorisasi atau manajemen izin. Saya membuat middleware di middleware/auth.ts yang bertugas untuk memeriksa token JWT dari setiap request dan memastikan peran penggunanya sesuai. Kemudian cara kerjanya bisa dilihat di sini. Di API untuk manajemen kelas, baik di admin/classes/id/root.ts atau admin/classes/root.ts, setiap ekspor seperti post, get, post, dan delete tidak diekspor secara langsung, melainkan dibungkus oleh auth middleware. Di sini saya menetapkan bahwa hanya peran admin dan staff yang boleh mengaksesnya. Jika pengguna dengan peran student mencoba untuk mengakses, middleware akan otomatis menolaknya. Kemudian, salah satu tantangan teknis yang paling menarik di backend adalah pada API pendaftaran kelas, yaitu bagaimana memastikan kuota tetap akurat. Untuk mencegah race condition di mana dua pengguna bisa mendaftar di kelas dengan sisa satu kuota secara bersamaan, saya mengimplementasikan transaksi atomik menggunakan prisma.transaction. Kode ini memastikan bahwa 3 operasi, yaitu pengecekan kuota, pembuatan daftar pendaftaran, dan pengurangan kuota terjadi sebagai satu unit yang tidak bisa diganggu. Jika salah satu operasi gagal, semua akan dibatalkan secara otomatis sehingga integritas kuota tetap terjaga. Nah, setelah backend siap, saya membangun antarmuka pengguna di sisi front-end menggunakan React, TypeScript, dan Tailwind CSS. Fokus utama saya adalah kualitas kode yang akan saya jelaskan dalam 3 aspek, yaitu ada komponen reusable, state handling, dan error handling. Nah, pertama, komponen reusable. Untuk menjaga konsistensi dan efisiensi, saya menerapkan prinsip dry atau don't repeat yourself dengan membuat beberapa komponen reusable. Contoh utamanya adalah komponen success pop-up ini. Komponen ini saya gunakan di seluruh aplikasi, baik untuk notifikasi sukses, peringatan, maupun pesan error. Dengan komponen ini, saya bisa memberikan feedback yang konsisten kepada pengguna hanya dengan mengubah props seperti title, message, dan type-nya. Contoh lainnya adalah analytics chart yang mengenkapsulasi semua logika untuk menampilkan grafik sehingga dashboard admin tetap bersih dan mudah dibaca. Kemudian untuk state handling, saya memanfaatkan React Hook, terutama useState dan useEffect. Contoh terbaiknya adalah di dashboard admin ini. Tampilan konten utama di sebelah kanan ini lebih dinamis. Nah, perpindahan antara tabel kelas dan grafik analitik ini dikontrol oleh satu state sederhana bernama current view. Saat saya mengklik tombol di sidebar, fungsi set current view akan dipanggil.
yang bisa memicu React untuk merender ulang hanya bagian konten yang relevan saja. Ini membuat navigasi di dalam halaman menjadi sangat cepat dan efisien. Potongan kode yang di bagian bawah ini adalah kode di baliknya. Hanya dengan satu baris state ini kita bisa mengontrol seluruh tampilan di halaman admin. Kemudian aspek terakhir yang paling penting adalah error handling. Sebuah aplikasi yang baik harus bisa menangani kesalahan dengan anggun tanpa crash. Untuk itu, setiap kali saya melakukan panggilan API seperti pada fungsi fetch classes ini, saya membungkusnya dalam blok try catch. Maksudnya adalah jika karena alasan apapun API gagal, misalnya server sedang down atau ada masalah jaringan, blok catch akan menangkap error tersebut. Alih-alih aplikasi crash, dia akan memperbaharui state untuk menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna menggunakan komponen sukses pop-up yang sudah saya siapkan untuk mode error. Kemudian ini adalah alur untuk siswa. Tombol daftar ini akan memanggil API pendaftaran yang sudah menggunakan transaksi atomik tadi. Setelah berhasil, notifikasi akan muncul dan status tombol akan berubah menjadi terdaftar. Sekarang saya login sebagai admin. Dashboard ini akan saya desain dengan tata letak sidebar untuk navigasi yang lebih profesional antara pengelolaan kelas dan dashboard analitik. Semua interaksi ini seperti menambah, mengedit, dan menghapus kelas terhubung langsung ke API CRUD yang sudah ada dan sudah saya bangun sebelumnya pada file app/api/admin/classes/root.ts dan file app/api/admin/classes/id/root.ts. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kualitas kode dan pengujian. Sesuai dengan persyaratan untuk tugas testing minimal, saya mengimplementasikan dua jenis pengujian otomatis. Yang pertama adalah unit test untuk backend, yang saya bangun menggunakan Jest. Untuk studi kasus ini, saya memilih untuk membuat tes pada API Login sebagai sampel representatif. Saya memilih API Login karena ini adalah salah satu endpoint yang paling vital di dalam project yang saya kerjakan. Kemudian, tes ini secara spesifik memverifikasi logika verifikasi kredensial di lingkungan yang terisolasi. Saya menggunakan teknik mocking untuk membuat prisma palsu dan bcrypty palsu, sehingga tes bisa berjalan cepat tanpa koneksi ke database prisma asli. Seperti yang terlihat, hasil tes berhasil dan membuktikan bahwa logika di dalam API Login sudah benar. Proses yang sama, menyiapkan mock dan menguji logika, dapat diperluas untuk mencakup semua endpoint API lainnya untuk memastikan keandalan backend secara keseluruhan. Yang kedua adalah untuk end-to-end test menggunakan Playwright. Tes ini mensimulasikan pengguna nyata untuk membuka browser, mengisi form, dan memastikan ia berhasil masuk ke dalam halaman yang benar. Kemudian, ini adalah Playwright report yang dihasilkan dari perintah npx playwright slow report. Ini membuktikan bahwa alur login dari awal hingga akhir berfungsi dengan baik. Kemudian ini ada sisi dokumentasi yang telah menyiapkan readme.md yang lengkap, yang berisi instruksi instalasi, panduan deployment, dan progres proyek yang bisa dilihat pada slide berikut ini. Selain itu, saya juga membuat API _spec.md yang berfungsi sebagai manual book teknis untuk semua endpoint API yang telah saya buat. Kemudian terakhir,
Untuk deployment, aplikasi ini dihosting di Vercel dan terintegrasi langsung dengan GitHub untuk proses CI atau CD otomatis. Setiap kali saya melakukan push ke branch main, Vercel akan otomatis mendeploy versi baru. Kemudian ada juga database-nya sendiri dihosting di Supabase. Salah satu tantangan yang saya atasi di sini adalah menstabilan koneksi antara Vercel dan Supabase dengan menggunakan connection pooler dan parameter konfigurasi pada connection string. Kemudian selain fitur wajib, saya juga berhasil mengimplementasikan fitur bonus yang ditawarkan. Pertama adalah notifikasi email menggunakan NoteMailer. Sistem secara otomatis dapat mengirim email konfirmasi saat siswa berhasil mendaftar dan juga saat pengguna meminta reset password. Kemudian, yang kedua adalah izin granular. Saya telah menambahkan peran staf ke dalam database dan memperbaharui middleware API sehingga staf juga memiliki hak untuk mengelola kelas sama seperti admin. Kemudian yang ketiga adalah dashboard analitik. Di halaman admin, saya menambahkan grafik yang menampilkan tren pendaftaran harian. Data ini diambil dari endpoint API khusus yang melakukan agregasi data dari database, lalu divisualisasikan ke dalam chart.js. Nah, demikian presentasi secara rinci proses mengerjakan proyek sistem pendaftaran kelas ini. Dari perancangan, implementasi full stack, pengujian hingga deployment, semua tahapan telah berhasil dilalui. Aplikasi ini berjalan stabil secara online dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan termasuk fitur-fitur bonusnya meskipun belum sepenuhnya sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Islamic Paradigma atau Arik, NIM 230 1010 290, mohon undur diri.